Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Safira Kaila, Muhammad Mikdad, dan saya sendiri Nurani Fitri. Dan kini kita akan mengeluarkan hasil artikel mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang telah kami garap dengan judul materi yaitu nilai inflasi dalam perspektif Islam. Selanjutnya. Sebelumnya terdapat beberapa materi yang akan kita bahas nih. Yang pertama itu ada equilibrium in floating exchange rate, lalu ada penawaran uang dengan nilai tukar mata uang jangka pendek, terus ada teori nilai tukar Islami, dan nggak lupa ada studi kasusnya juga. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Kaila. Oke, jadi ini adalah materi pertama nih. Jadi materi pertama di sini tentang equilibrium in floating exchange rate. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah ingat kalau bentuk sistem nilai tukar itu ada dua, ada fixed sama floating. Nah, tapi di sini kita bakal bahas fokus ke floating aja. Oke, kita langsung ke next slide. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita bakal bedah dulu nih, apa sih floating exchange rate? Nah, jadi floating ini kalau teman-teman tahu bahasa Inggris itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengambang, berarti sistem nilai tukar mengambang. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau floating exchange rate ini merupakan salah satu bentuk sistem kurs falas yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Nah, kekuatan pasar itu apa aja? Kekuatan pasar itu hampir sama kayak pasar barang dan jasa, yaitu ada permintaan dan penawaran nilai mata uang asing. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah terhadap nilai mata uang asing. Seperti itu. Oke, karena tadi saya udah jelaskan kalau pasar mata uang asing ini sama seperti pasar barang dan jasa, jadi titik equilibriumnya ini keadaannya sama, ada di tengah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada garis supply yaitu penawaran rupiah dan juga garis demand yaitu permintaan rupiah. Nah, di sini ketika dua garis tersebut berpotongan menghasilkan titik tengah. Titik tengah inilah yang akhirnya menjadi equilibrium atau titik keseimbangan, di mana jumlah uang yang ditawarkan sama dengan jumlah uang yang diminta, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sama aja kayak equilibrium pada umumnya, tapi ini bedanya di variabelnya aja. Kalau ini variabelnya lebih di mata uangnya, seperti itu. Oke, nah di sini tadi kita udah bahas nih pengertiannya secara umum, dan sekarang saya langsung bahas ke jenis-jenisnya. Jadi yang pertama ini ada freely floating exchange rate. Nah, jadi freely ini bisa dilihat kalau dari kata free-nya, berarti tandanya nggak ada campur tangan sama sekali dari pemerintah. Jadi benar-benar diserahkan ke kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Seperti di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada garis keseimbangan yang pertama, ada E0. Dari E0 di sini, ini nilai tukarnya $1 sama dengan Rp6.000. Nah, kemudian permintaannya naik nih, misalnya karena ada barang-barang impor dari Amerika Serikat yang orang-orang Indonesia tuh suka. Akhirnya orang Indonesia banyak meminta nilai mata uang dolar nih. Akhirnya permintaannya naik, timbullah equilibrium baru yaitu E1. Jadi nilainya di sini dia naik nih dari Rp6.000, jadinya $1 itu Rp7.000. Nah, terus ketika naik ini berarti tandanya AS ini mengalami apresiasi nih, mata uang dolar AS, sedangkan kalau nilai tukar rupiah itu mengalami depresiasi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya bergeser dari E0 ke E2, berarti ada penurunan permintaan dan mengakibatkan nilai dolarnya ini berarti turun atau terdepresiasi, sedangkan kalau rupiahnya berarti terapresiasi, seperti itu. Oke, terakhir ini ada materi dari saya tentang manage floating exchange rate. Jadi kalau yang tadi free, sekarang yang manage. Manage ini berarti dia masih ada campur tangan dari pemerintah, tapi masih diserahkan juga oleh kurs falas nih. Jadi dipengaruhi oleh kurs falasnya itu di pasar, masih kekuatan pasar, tapi pemerintah masih ikut campur. Nah, tugas pemerintah di sini tuh ngapain sih? Jadi pemerintah di sini tugasnya adalah menetapkan batas. Jadi di sini pemerintah harus mengupayakan gimana caranya supaya batasnya ini tetap segini. Dan ada juga batas maksimal, ada batas minimalnya. Kalau bisa misalnya melebihi batas maksimal atau melebihi batas minimal, pemerintah harus melakukan kebijakan supaya balik ke range awal. Misalnya naik nih permintaannya dari awal naik, karena permintaannya naik, akhirnya dari 8.000 ini naik nih terlalu jauh sampai melebihi batas maksimal.
karena melebihi batas maksimal, otomatis pemerintah harus menjual atau harus menjual mata uang tersebut agar balik ke range awal kayak gitu. Jadi sama juga kalau misalnya ke bawah terlalu ke bawah, jadi pokoknya dia harus berkutat di sini, seperti itu kurang lebihnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niket. Oke, mungkin untuk materi kedua kita akan membahas tentang penawaran uang dengan nilai tukar uang jangka pendek. Nah, pada penawaran uang pada jangka pendek mungkin ada beberapa faktor yang mengaruhi perubahan penawaran tersebut. Pertama itu ada jumlah uang yang beredar, di mana jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh yang searah dengan pergerakan nilai tukar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang artinya di mana semakin banyak jumlah uang yang beredar di dalam negeri, maka nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan melemah atau mengalami depresiasi. Nah, faktor yang kedua itu ada tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga memiliki tanda pengaruh yang negatif baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yang dimana artinya ini kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri akan diikuti dengan apresiasi rupiah atau kenaikan tingkat suku bunga di dalam negeri dalam jangka pendek dapat menyebabkan aliran modal masuk dengan disertainya apresiasi mata uang rupiah. Nah, yang ketiga itu adalah faktor impor, di mana tanda koefisien impor adalah positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Maknanya adalah semakin tinggi nilai impor, maka nilai tukar rupiah semakin melemah. Sesuai dengan ekspektasinya, kenaikan impor tentu akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan valuta asing untuk pembayarannya, sehingga keseimbangan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing di dalam negeri akan berubah yang akhirnya berdampak pada semakin melemahnya nilai rupiah. Nah, faktor yang keempat itu adalah ekspor dalam jangka pendek. Ekspor memiliki pengaruh bertanda positif terhadap nilai tukar. Artinya kenaikan ekspor akan diikuti dengan melemahnya rupiah dengan magnitudo yang sangat kecil dan tingkat signifikansi yang rendah. Nah, faktor yang terakhir itu ada indeks masuknya variabel indeks harga saham gabungan ini mewakili adanya hipotesis keterkaitan antara kondisi pasar modal dengan keseimbangan nilai tukar. Nah, teori yang menjelaskan keterkaitan keduanya biasanya menerangkan pengaruh nilai tukar terhadap kegairahan pasar modal, yang artinya adalah bila kinerja saham dalam negeri membaik, maka secara agregat investor akan termotivasi untuk mempertahankan dananya di dalam negeri, bahkan akan mengundang masuknya modal lain. Nah, masuknya modal lain dalam negeri inilah yang akan memperkuat rupiah terhadap mata asing di pasar dalam negeri. Sedikit kita membahas tentang teori nilai tukar saham. Nah, di dalam nilai tukar Islam kita akan menggunakan dua skenario. Yang pertama adalah terjadi perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang, dan terjadinya perubahan harga di luar negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang juga. Nah, untuk skenario yang pertama kita akan membahas tentang perubahan harga terjadi dalam negeri. Perubahan di dalam negeri ada dua. Yang pertama itu ada natural exchange rate fluctuation. Di natural exchange rate fluctuation ini kita memiliki dua faktor. Yang pertama itu fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan yang terjadi pada permintaan agregat, di mana ekspansi agregat demand akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa price sama dengan equilibrium price, jika tingkat harga dalam negeri naik, sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Begitu juga sebaliknya. Nah, pada faktor yang kedua itu faktor fluktuasi tukar uang akibat perubahan pada penawaran agregat. Nah, contohnya jika agregat supply mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan, yang kemudian mengakibatkan melemahnya nilai tukar atau depresiasi. Nah, begitu juga sebaliknya jika agregat supply mengalami ekspansi, maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan penguatan nilai tukar. Oke, boleh lanjut.
Enggak. Bisa dilanjut, Kai? Oke, udah. Yang human error. Perubahan harga jadi dalam negeri yang B. Ini udah di B, udah kelihatan? Belum. Nah, selanjutnya itu ada human error exchange application. Satu yang pertama adalah corruption and bad administration. Korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya misallocation of resource serta markup yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya siluman dalam proses produksinya. Nah, akibatnya tingkat harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan. Jika merujuk lagi kembali pada persamaan price dan sama dengan equilibrium price, maka naiknya tingkat harga akan mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar uang. Nah, yang kedua itu ada faktor excessive tax. Excessive tax yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Secara agregat, tingkat harga akan mengalami kenaikan. Nah, jika kita merujuk kembali pada persamaan price dan equilibrium price, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan pada melemahnya nilai tukar uang. Nah, yang terakhir itu ada excessive sessional rate, atau di mana sini pencetakan full valid money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Nah, efek yang ditimbulkan oleh penyetakan uang berlebihan atau melebihi kebutuhan sektor real adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Nah, kita masuk ke skenario kedua, di mana perubahan harga yang terjadi di luar negeri. Yang pertama itu ada non-engineered or non-manipulated change, di mana disebut sebagai non-manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi yang dimaksudkan untuk diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang kedua itu ada manipulated change, di mana manipulation ini adalah karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain, di mana dalam Islam ini dilarang karena bisa saja termasuk dalam kategori ihtikar atau rekayasa penawaran untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa. Ini juga termasuk ba'i najasi, di mana termasuk rekayasa tanpa adanya rekayasa. Nah, mungkin itu aja. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya ini ada perubahan harga yang terjadi di dalam negeri. Jadi kita akan, tadi sempat udah disinggung sedikit sama Mikdad, tapi kita akan bahas ini lebih dalam lagi. Boleh dilanjut, Pak? Ya. Sebelum masuk ke kasus kita yang akan kita bahas, kita tuh harus tahu dulu ya bahwa penting bagi sebuah negara itu tuh untuk menjaga permintaan mata uangnya dalam upaya menstabilkan harga nilai mata uang negara tersebut. Maksudnya gini, kalau permintaan rupiah terhadap dolar bertambah banyak, maka nilai tukar rupiah itu kan akan jadi melemah ya, melemah karena banyak yang minta gitu. Otomatis jumlah uang yang beredar di Indonesia ini akan jadi makin tinggi dan nilai tukar dolar jadi melonjak. Terus kenapa kok bisa saat rupiah yang beredar banyak ini malah bikin nilai tukar dolar jadi melonjak? Itu sebenarnya karena ketika uang yang beredar di sekitar kita ada banyak, otomatis kita akan ngerasa kayak kayaknya nilai uang kita nih udah nggak bernilai lagi di sini gitu. Akhirnya karena kita mau menyelamatkan aset kita, kita jadi berpikir untuk nukerin aja si rupiah ke dolar. Tapi ternyata yang mikir itu nggak kita doang, tapi kayak let's say satu negara gitu. Alhasil permintaan rupiah terhadap dolar itu jadi melonjak. Padahal jumlah dolar yang ada di US sana tuh ya masih segitu-segitu aja gitu. Karena permintaannya banyak ini, akhirnya dinaikin deh tuh sama US-nya, harga dolarnya dinaikin maksudnya. Misal yang tadinya 15.000 jadi 18.000. Terus jadinya inflasi deh tuh di Indonesia sampai akhirnya mata uang kita itu jadi melemah bahkan sampai nggak bernilai. Nah, terus digarisbawahi juga bahwa dampak inflasi ini tuh nggak cuma nyenggol masyarakat atau konsumen doang, tapi di produsen juga. Di setiap perusahaan itu kan pasti ada
alat produksi ya kan. Misalnya alat produksi perusahaan kamu ini butuh bahan bakar yang biasa dibeli yang bisa dibeli pakai dolar. Kalau harga dolarnya naik, berarti kamu harus nyiapin lebih banyak rupiah lagi untuk bisa beli bahan bakar itu. Lama-kelamaan banyak perusahaan yang akhirnya milih untuk menghentikan kegiatan produksinya karena rupiah yang harus dia kumpulkan untuk beli bahan bakar dengan harga dolar itu tuh harus lebih banyak lagi. Tuh, makanya penting banget untuk menjaga maksudnya permintaan mata uang dalam upaya menstabilkan harga nilai mata uang kita. Salah satunya adalah dengan cara menaikkan harga di dalam negeri. Lanjut, Kai. Oke, ini ada SGD-nya itu harga Pertamax atau BBM yang naik dan kaitannya dengan subsidi di dalam Islam. Boleh dilanjut? Di sini ada kami melampirkan screenshot berita gitu. Di sini beritanya itu tertera bahwa harga Pertamax naik jelang mudik Lebaran. Ini kata Badan Intelijen. Lanjut, Kai. Jadi di berita ini tuh katanya gini, harga BBM Research Octane Number atau RON 92 atau yang kita familiarnya adalah Pertamax itu tuh naik jadi 12.500 per liter di tanggal 1 April 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh harga minyak dunia yang terus mengalami lonjakan sepanjang tahun. Jadi Kepala BIN sendiri itu sempat mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM ini tuh merupakan jalan satu-satunya untuk mengatasi inflasi serta pembengkakan APBN karena subsidi di Indonesia. Sebenarnya Pertamax itu kan seperti yang kita tahu itu bukan jenis BBM yang disubsidikan oleh pemerintah gitu kan. Tapi secara umum penyediaan BBM di dalam negeri itu termasuk Pertamax masih mengandung komponen subsidi gitu. Jadi yang ngaruh-ngaruh juga sebenarnya. Katanya sih gini, kata ketua BIN gitu kayak gini. Harga Pertamax dinaikkan karena alasan minyak dunia sebagai variabel terikat minyak yang diimpor oleh Indonesia, katanya. Di dalam keterangannya di Jumat tanggal 8 bulan April 2022. Jadi emang baru banget sih naiknya saat menjelang Lebaran. Beliau juga bilang kalau memang dana yang disubsidikan ini tuh nampaknya kurang tepat sasaran gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya tuh mampu beli Pertamax, tapi mereka tuh malah beli Pertalite yang disubsidikan. Jadi akhirnya subsidinya ini dikurangin sama pemerintah. Seperti yang kita tahu juga pengurangan subsidi itu tujuannya itu sebenarnya ya supaya subsidinya bisa dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tepat sasaran. Makanya itu jadi alasan kenapa pemerintah nih akhirnya naikin harga BBM ya, karena pengeluaran negara untuk subsidi BBM ini tuh udah terlalu besar. Jadi pemerintah butuh memangkas anggarannya supaya bisa dialokasikan ke sektor lain. Yang mana akhirnya hal ini menimbulkan harga BBM jadi naik di dalam negeri begitu. Tapi faktor kenaikan BBM itu sebenarnya nggak cuma karena pembengkakan APBN, tapi juga karena harga minyak dunia yang lagi naik. Tercatat yang tadinya seharga 96 US dollar per barel, sekarang naik jadi 114 sampai 115 US dollar per barel. Nah, kalau kita relevansikan kasus kenaikan BBM ini dengan pandangan Islam, kita juga harus tahu dulu nih bahwa di dalam Islam itu kan prinsip ekonomi syariah itu kan adalah hal utama yang nggak boleh kita lupa itu kan keadilan ya. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil itu harus adil terhadap masyarakat dalam artian tuh nggak boleh ada satu kelompok pun yang lebih diunggulkan dari kelompok lain. Begitu juga dalam pandangan Ibnu Taimiyah, beliau bilang bahwa ada kebutuhan pokok manusia kayak pangan, sandang, papan, atau sebagainya yang memang harus dipenuhi dan negara pun turut bertanggung jawab gitu untuk mengatur kebutuhan ini gitu. Dan salah satunya itu tadi subsidi bahan bakar minyak yang tentu sifatnya harus baik dan penyebarannya juga nggak boleh zolim jika dilihat dari pandangan berbagai pihak. Lanjut, Kai. Nah, terakhir ini ada nggak lupa kita melampirkan referensi-referensi yang kami pakai di dalam artikel kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa dijadikan bahan belajar dan dapat bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk kami dan juga yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.